Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita masih tetap di tematik tema 5, Pupena Jilid 6B. Tapi kali ini kita akan mempelajari tematik muatan IPS, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke teman-teman, disiapkan bukunya, alat tulisnya, dan simak videonya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, disimak videonya ya. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN, komoditas ekspor dan impor Indonesia, dan terakhir masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Negara anggota ASEAN mempunyai potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda. Agar kebutuhan setiap negara terpenuhi, negara anggota ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN turut serta dalam kerjasama tersebut. Berikut adalah beberapa peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian di ASEAN. Yang pertama, ada menjadi anggota koperasi ASEAN. Indonesia berperan dalam mendirikan Koperasi ASEAN atau ACO, ASEAN Cooperative Organization. Koperasi ASEAN bertujuan untuk memperkokoh ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Indonesia termasuk negara penyedia cadangan pangan ASEAN. Selain Indonesia, negara penyedia cadangan pangan ASEAN adalah Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Cadangan pangan tersebut disiapkan untuk kondisi darurat, meliputi bencana alam dan krisis makanan di wilayah ASEAN. Yang ketiga, membangun proyek industri bersama. Indonesia berperan dalam mendirikan proyek industri bersama. Contoh proyek industri bersama yang sudah dijalin adalah pabrik pupuk di Aceh dan Malaysia. Selain itu, ada pabrik tembaga di Filipina, pabrik diesel di Singapura, proyek vaksin di Singapura, dan proyek Abu Soda di Thailand. Yang keempat, membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Indonesia berperan membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk pada tahun 1992. Pembentukan AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat produksi yang kompetitif. Dengan adanya AFTA, produk-produk ASEAN diharapkan memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kelima, membuka pusat promosi ASEAN. Indonesia termasuk negara pendiri pusat promosi ASEAN di Tokyo, Jepang. Pusat promosi ASEAN bertugas mengembangkan serta mempromosikan bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pusat promosi ASEAN dibuka untuk meningkatkan ekspor produk negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, adanya pusat promosi ASEAN diharapkan dapat meningkatkan arus wisata dari penanaman modal dari Jepang ke negara
anggota ASEAN. Yang keenam, membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN. Indonesia berperan dalam pembentukan Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN. Komite tersebut berada di bawah naungan KOIME atau Committee on Industry, Mining and Energy. KOIME bergerak dalam bidang industri, pertambangan, dan energi. KOIME berkedudukan di Filipina. Yang terakhir adalah menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Indonesia aktif bekerja sama dengan sesama negara anggota ASEAN dalam mengelola barang sejenis. Contoh barang sejenis yang dikelola adalah karet alam, kelapa sawit, dan tuna. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan. Kerjasama juga dijalin untuk menghadapi isu-isu global terkait barang sejenis. Nah, berikut gambaran lebih jelasnya. Kalau tadi sudah ada beberapa kerjasama dalam ekonomi ASEAN, nah kita lihat di sini adalah peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Pada membuka pusat promosi ASEAN, posisi Indonesia adalah sebagai pendiri. Sedangkan pada peran menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, Indonesia memiliki posisi sebagai pelaksana. Menyediakan cadangan pangan ASEAN, Indonesia memiliki posisi pelaksana. Selanjutnya, membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN, posisi Indonesia adalah sebagai pendiri. Dan seterusnya, teman-teman bisa perhatikan pada gambar tersebut ya. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Suatu negara tidak mungkin mampu menjalankan perekonomian dalam negeri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, negara-negara di Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor ke negara anggota ASEAN lainnya. Apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Nah, kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Pelakunya disebut eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain. Pelakunya kita sebut sebagai importir. Kemudian apa sih komoditas itu? Komoditas adalah barang yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, berikut adalah komoditas ekspor Indonesia untuk negara anggota ASEAN lainnya. Di sini ada jenis bidangnya: pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. Komoditas ekspornya, di bidang pertanian ada buncis, jagung, kedelai. Di perkebunan, minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, karet. Di perhutanan, rotan, daman. Peternakan ada daging kemasan. Perikanan, udang, tuna, cakalang. Pertambangan, minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Perindustrian ada sepatu, tekstil, pupuk, pakaian jadi. Dan di jasa ada tenaga kerja. Nah, pada sebelumnya teman-teman sudah lihat kan tabel komoditi-komoditi apa saja sih yang diekspor Indonesia ke negara ASEAN. Nah, sekarang di tabel ini disajikan adalah negara tujuan komoditas ekspor. Di bidang pertanian, misalnya buncis, jagung, dan kedelai. Di sini ada negara tujuannya. Buncis diekspor ke Singapura, Brunei Darussalam. Jagung, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam. Kedelai, ada Malaysia, Filipina, dan Singapura. Dan seterusnya, masing-masing bidang ekonominya dan jenis komoditasnya dan negara tujuan komoditas ekspor. Ingat ya teman-teman, ekspor adalah menjual barang ke pembeli luar negeri atau negara lain. Silakan teman-teman baca dan disimak.
Nah, selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Komoditas apa saja sih yang diimpor Indonesia? Pada bidang pertanian, Indonesia mengimpor beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, dan bawang putih. Pada bidang perkebunan ada jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Perhutanan, kayu lapis. Peternakan, daging sapi. Perikanan, ikan makarel, ikan salmon, dan kepiting. Di pertambangan ada aluminium, tembaga, minyak bumi. Di perindustrian, suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri dan semen. Di bidang jasa ada tenaga ahli. Nah, ini adalah tabel jenis komoditas beserta negara asal komoditas impor. Ingat ya teman-teman, impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual luar negeri atau negara lain. Nah, di bidang perhutanan, jenis komoditas yang diimpor oleh Indonesia adalah kayu lapis. Negara asal komoditas impornya adalah Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan selanjutnya, ini ada peternakan daging sapi dari Malaysia, Singapura, ikan makarel, Malaysia, Singapura, Thailand, ikan salmon ada Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailand, kepiting dari Thailand. Di bidang pertambangan ada aluminium, ini kita impor dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tembaga kita impor dari Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Minyak bumi kita impor dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura. Perindustrian ada suku cadang kendaraan dari Vietnam, pipa besi dan baja kita impor dari Singapura, Thailand. Mesin industri ada Malaysia, Singapura, Thailand. Semen dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Terakhir jasa atau tenaga ahli jenis komoditinya ini kita impor dari Filipina, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Untuk menjadi seorang pemilik usaha, kita harus kreatif dan siap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan pemilik usaha adalah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. MEA adalah sistem perekonomian yang mengakibatkan adanya pola perdagangan lebih bebas di antara negara-negara ASEAN. MEA merupakan kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk memberlakukan pasar tunggal di Asia Tenggara pada akhir 2015. Pembentukan MEA telah dilakukan secara bertahap dimulai dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura pada tahun 1992. MEA dibentuk untuk meningkatkan stabilitas dan mengatasi masalah-masalah dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Pembentukan MEA memberi pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia. Nah, berikut pengaruh positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Pengaruh positifnya pertama memudahkan kegiatan ekspor dan impor, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, yang keempat meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk dan profesionalisme tenaga kerja. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing. Banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Yang ketiga adalah menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kita sebagai siswa juga perlu menyiapkan diri menghadapi MEA. Nah, apa saja sih upaya tersebut? Yuk kita lihat di tabel berikut ini, teman-teman. Nah, ini adalah upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA, apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan siswa. Misalnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Ini upaya yang dilakukan pemerintah. Maka masyarakat harus berupaya menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA. Nah, upaya yang dilakukan oleh siswa adalah berusaha mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat kerja. Maka upaya yang harus dilakukan masyarakat adalah melengkapi berbagai persyaratan kerja yang diperlukan. Sebagai seorang siswa, upaya kita adalah mengasah rasa percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan. Nah, upaya yang harus dilakukan masyarakat adalah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagai siswa, upaya kita mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus. Yang terakhir ada memberikan pelatihan bahasa asing. Nah, masyarakat berusaha untuk menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Kita sebagai siswa berupaya belajar bahasa asing dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, ternyata kegiatan ekspor-impor telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 57. Ya, jadi sebagian besar buah-buahan itu berasal dari luar kota Mekah. Buah-buahan itu mereka datangkan dari para pedagang yang berasal dari negeri Syam dan Yaman. Inilah salah satu fenomena ekspor dan impor yang terjadi sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga hari ini. Yuk teman-teman, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kita negeri yang aman, memiliki banyak sumber daya alam dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Terima kasih teman-teman telah menyimak video materi kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.